Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih Ibu sudah melanjutkan sesi yang kemarin. Sekarang kita melakukan sesi 2 ya. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana posisinya Ibu sudah apakah sudah nyaman? Sedikit. Oke, silakan. Relax Bu. Sedikit nyaman. Oke, kalau posisi saya seperti ini mungkin membuat Ibu nyaman. Oke. Sebelum dimulai, saya akan bertanya mengenai akses kerahasiaan. Kira-kira siapa saja sih yang boleh mengetahui topik permasalahan Ibu di sesi 2 ini? Mungkin kita. Oke. Lalu bolehkah saya merekam dan memvideo? Silakan. Dan mencatat mungkin terutama untuk hal-hal yang penting. Ya, boleh. Oke. Bagaimana kali ini, apakah ada hal yang menyenangkan atau menyedihkan Bu? Di mana, di sekolah apa di sekarang ini? Di sekolah mungkin. Ya mungkin ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Oke. Kira-kira nih perubahan positif apa yang terjadi sejak terakhir kali kita bertemu? Sekarang masa sudah lumayan inilah meningkat gitu. Oke. dari yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Apakah dari Ibu mendapatkan perubahan? Alhamdulillah ada. Oke. Adakah pengalaman di seminggu kemarin yang mungkin di diri Ibu yang bahwa Ibu itu bisa menjadi orang yang baru, yang berbeda gitu? Banyak Banyak. Oke. sekali. Apakah ada perubahan lainnya? Ya perubahannya yang tadinya banyak anak-anak yang menjengkelkan gitu lah. Sekarang sudah menjadi sedikit demi sedikit berubah gitu ta. Selain itu apakah ada lagi? Oke. Kira-kira siapa orang yang pertama kali menyadari bahwa diri Ibu itu sudah menjadi lebih baik? Ya mungkin anak-anak di kelas gitu. Oke, selain anak-anak mungkin ada lagi Bu? Mungkin kalau misalkan guru yang lain kan tidak begitu banyak melihat di kelas gitu ta. Jadi ya mungkin anak-anak aja di kelas gitu. Mungkin ya lalu bagaimana respon mereka setelah mereka melihat bahwa dari Ibu itu sudah ada perbedaannya? Nah sekarang mereka menjadi lebih dekat, terus lebih senang di kelas, lebih banyak teman gitu. Yang tadinya sendiri-sendiri, atau sekarang sudah banyak teman karena mereka tidak minder gitu ta. Jadi Oke. bisa baca, bisa menulis, jadi tidak merasa sendirilah gitu. Apakah awal-awalnya dia berbicara bahwa kok Ibu ini sekarang terlihat ada perbedaan? Iya. Oke. Iya. Nah, bagaimana sih reaksi Ibu ketika anak-anak mengatakan hal seperti itu? Ya alhamdulillah sangat bangga gitu. Dan kira-kira nih ya, awalnya bagaimana ekspresi kamu Ibu ketika teman-teman Ibu atau anak-anak melihat perubahan Ibu di seminggu ini? Ya baik-baik saja, pastinya sangat baiklah gitu, sangat gimana ya. Ya jadi ya sangat baik lah gitu. Apakah Ibu sering merasa sepanjang waktu itu oh saya ini sudah berubah gitu? Ya tidak 100% merasa gitu, cuman masih banyak ada. Mungkin ada ya. Ada. Oke, Banyak nah koleksi-koleksi itu gitu. berarti ibu itu sudah
melakukan atau sudah ada perubahan ya yang Iya. positif. Oke, ini jika diskalakan ya dari 1 sampai 10 seperti biasa, dimana 0 itu ibu sangat buruk dan ibu itu sangat terpuruk, lalu 10 itu ibu sangat di puncak bahagia dan di puncak sudah mendapat Sangat, perubahan. berarti lebih puncak bahagia lah, belum sangat lah, belum sangat bahagia, tapi bahagia sama bahagia gitu. Jadi 10 lah sudah sampai 10. Oke. Sekarang saya ingin ibu menutup mata, lalu tarik nafas, tarik nafas. Baik, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan, mungkin akan membutuhkan waktu. Sekarang ini ada buku, boleh diambil Bu? Ada buku. Ini adalah keseluruhan dari hidup ibu. Sekarang saya ingin ibu membuka halaman yang menceritakan bahwa masalah yang ibu hadapi sudah selesai dan tujuan sudah tercapai. Boleh dibuka Bu? Oke, sekarang boleh buka mata ibu dan fokus pada halaman buku yang ibu buka dan sampaikan apa cerita ibu yang ibu lihat di halaman itu. Mungkin silahkan Bu baca. Ya mungkin sejauh ini saya lebih merasa senang lah, lebih merasa bahagia melihat anak-anak begitu antusias, begitu kompak ya, yang tadinya mereka ada yang tidak percaya diri, sekarang mereka sudah sudah bisa membedakan ya antara yang mana Huruf mungkin. yang benar, apa yang mana yang salah gitu. Dan terus sekarang mereka sudah jadi intinya mas sudah percaya diri lah gitu ta. Jadi banyak perubahan di dalam hidup mereka gitu ta. Ya, oke, Ya, baik. Apa sih judul atau tema cerita yang cocok pada halaman tersebut yang menggambarkan tentang perasaan itu sendiri? mungkin apa ya mungkin keberhasilan dan kesuksesan anak-anak peserta didik di kelas saya gitu. Oke, menarik juga ya Bu ya. Lalu apa yang membedakan cerita ini dari cerita yang ibu yang lain? Yang dulu apa Yang dulu ya. ya mungkin bedanya kalau dulu kan mereka belum begitu hafal huruf-huruf, belum mengenal perbedaan huruf. Nah sekarang maka sudah bisa mereka, jadi adalah perbedaannya gitu, yang dulu sama yang sekarang gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang paling ibu rasakan berbeda pada cerita ini? Yang saya rasakan yaitu sangat senang dan sangat bangga gitu. Jadi berbeda dari yang lain ya, dari yang sudah gitu. Nah, sekarang dalam cerita ini siapa sih orang yang pertama kali menyadari bahwa ibu sudah berubah menjadi berhasil atau sukses gitu? Ya ada anak-anak, ada terus teman-teman sejawat ada gitu ta. Apa yang mereka sadari bahwa ibu sudah berubah menjadi lebih mungkin sabar dan lebih percaya diri lagi ya untuk keberhasilan tersebut? Ya karena saya lebih sering dekat sama anak-anak gitu ta. Jadi yang tadinya mungkin yang tadinya cuman sampai jam 11, sekarang ada tambahan waktunya gitu. Jadi mungkin merasa lebih dekat lagi gitu sama anak-anak. Kira-kira sekarang nih apa lagi yang mungkin mereka bicarakan tentang itu Bu?
Mungkin sekarang mereka maunya lebih gimana ya, lebih ke kebersamaan dan kekompakan di dalam kelas gitu, antara guru sama anak-anak sama mereka gitu, sama peserta Oke. didik. Dan saat ibu mendengarkan kata-kata tersebut, apakah ada perasaan yang muncul mungkin? Ya ada, yaitu rasa bangga karena sudah dipercayai sama anak-anak gitu. Terus anak-anak merasa dekat sama saya gitu. Oke. Jadi ibu merasa senang dan mungkin sudah merasa sukses dan percaya diri. Nah, dan jika dirasakan ada di bagian tubuh mana yang mungkin ibu merasakan itu? Di sini Oke. Sekarang saya ingin ibu fokus pada perasaan tersebut sambil memegang. ya. Oke. Sekarang ibu boleh tutup mata dan rasakan perasaan tersebut. Nah, apakah ada itu perasaan besar atau kecil, berbentuk atau tidak, bentuknya seperti apa, lalu berwarna atau tidak, jika berwarna, warnanya apa. Baik, sekarang saya ingin ibu fokus pada bagian perasaan itu yang, dan adakah pengalaman berharga yang membuat ibu merasa kecewa di masa lalu? Ada, Bu? Hmm, gimana ya? Ada sih. Oke, persisnya kapan, Bu? Pas pertama masuk kelas gitu, pertama Oke. masuk. Apa sih yang terjadi saat itu, Bu? Banyak anak-anak yang belum bisa membaca dan Apa yang berbeda pada diri ibu saat itu? nah, rasanya ingin sekali cepat-cepat membuat mereka bisa membaca dan menulis. Oke. Apa yang membuat ibu merasa saat itu? Lalu apakah ibu senang? Senang tidak senang, senangnya ya bisa belajar bersama-sama sama anak-anak gitu. Yang tidak senangnya ya mungkin banyak anak-anak yang belum bisa itu. Nah, sekarang saya ingin ibu fokus lagi, kira-kira apakah pengalaman berharga lain di masa lalu ataupun sekarang? Ya, pengalaman berharganya yaitu bisa membimbing anak-anak ke ke apa tuh, ke yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ke yang tadinya belum belum apa tuh, belum bisa membedakan huruf jadi bisa gitu ya. Jadi sangat berharga lah buat saya gitu. Oke. Eh, Ternyata ibu hebat juga ya, karena ibu sudah memiliki pengalaman dan keberhasilan yang pernah ibu capai. Oke, silakan Bu dibuka matanya. Baik, sekarang saya ingin bertanya lagi, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu adalah ibu merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana ibu merasa sudah sukses. 9 aja lah, soalnya saya belum merasa sukses sih. Oke. Ya, belum merasa begitu sukses gitu. Wah, ternyata hebat juga ya, sekarang ibu ada di skala 9. Kok bisa sih Bu jadi di angka 9 mungkin? Mungkin karena kan yang dulunya anak-anak yang tadinya serba ketinggalan, nah sekarang kan ada kemajuan, tapi dalam kemajuan itu belum 100% gitu tak. Jadi sudah ada eh, rasa senangnya lah gitu. Oke. Nah, lalu sekarang apa sih yang mungkin ibu perlu lakukan agar bisa naik lagi 1 poin ke atas? Mungkin sekarang lebih ke membaca ya untuk anak-anak. Nah kalau membaca dan menulis lah, cuman ada beberapa orang lagi gitu. Jadi supaya mencapai target saya, nah mungkin anak-anak lebih dibimbing lagi untuk bisa membaca dan menulisnya. Oke.
apakah ada efek ketika ibu melakukan itu? Alhamdulillah tidak ada. Oke. Lalu apalagi yang mungkin perlu terjadi pada diri ibu agar mampu lebih naik lagi 1 poin ke atas? Ya, saya harus bisa membagi-bagikan waktunya gitu. Oke. Alhamdulillah ya Bu, ternyata sudah bisa menemukan solusi yang bisa ibu lakukan. Lalu kira-kira nih apa yang perlu ibu lakukan supaya dapat mempercepat agar ibu bisa mencapai tujuan yang ibu inginkan? Mungkin melakukan hal positif dengan melakukan hobi yang ibu sukai gitu, seperti membaca novel dan membantu anak-anak ya begitu. Ada lagi ibu mungkin? Ya begitu udah. Sama ya Bu? membantu anak-anak supaya rajin membaca gitu. Jadi membimbingnya gitu, membimbing anak-anak. Oke. Baik, sekarang saya ingin ibu menuliskan pesan seperti biasanya ya Bu. Mungkin ini. Jadi banyak. Oke. Baik Ibu, sepertinya kita perlu mengakhiri sesi konseling kali ini. Di sesi selanjutnya saya ingin Ibu melaporkan perubahan positif pada diri Ibu sehabis sesi hari ini. Mungkin terima kasih ya Bu. Ya, sama.